Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezki Alieza, absen 21 plus 12 MIPA 3. Di sini saya akan membawakan teks editorial yang berjudul Pembelajaran Tatap Muka di Wilayah PPKM. Kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan angka penurunan meskipun masih cukup tinggi setelah berbagai upaya pemerintah melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut PPKM. Hingga Kamis 12 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan mencatat kasus COVID-19 bertambah 24.709 orang, turun dibandingkan Rabu 11 Agustus yakni 30.625 orang. Kabar baiknya, pasien sembuh pun terus bertambah dan melebihi kasus baru sebanyak 36.637 orang, sehingga totalnya 3.247 juta orang. Meskipun demikian, penambahan kasus ini juga diiringi dengan kasus kematian yang masih tinggi. Kemenkes mencatat ada 1.466 kasus kematian hari ini. Total korban jiwa akibat COVID-19 mencapai 113.664 orang. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan saat ini mencatat sampai 412.776 orang, turun dibandingkan sehari yang sebelumnya, yaitu 426.170 orang. Pertanyaannya, apakah pembelajaran tatap muka PT atau PTM, sekolah mulai PAUD hingga SMA, sudah bisa dilaksanakan? Lalu seperti apa mekanismenya? Kemudian bagaimana dengan daerah yang sebaran COVID-nya masih tinggi? Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memastikan semua jenjang bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri kemarin mengatakan, kepastian itu mengacu pada kebijakan PPKM masing-masing daerah dan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pernyataan itu juga diperkuat dengan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Daerah yang berada di level 1 dan 2 dapat memulai PTM terbatas dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Sementara untuk daerah yang berada di level 3 dan 4 masih harus menggelar pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun demikian, keputusan terakhir dalam memilih PTM atau PJJ tentunya harus melibatkan juga partisipasi dari orang tua. Kehadiran siswa di satuan pendidikan selama masa pembelajaran tatap muka juga harus dibatasi maksimal 50% dalam ruang kelas. Setiap kelas juga diwajibkan untuk melakukan rotasi hingga wajib memperhatikan protokol kesehatan. Kita berharap belajar tatap muka segera dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan atau learning loss yang terkendala akibat pandemi COVID-19. Dampak ketertinggalan pendidikan para siswa ini bukan hanya pada capaian pendidikan atau kecakapan hidup siswa semata, tetapi juga terhadap nilai pendapatan siswa pada masa depan. Untuk sebaran COVID-19 yang masih tinggi, sebaiknya pembelajaran tatap muka sebaiknya ditunda agar kasus baru COVID-19 tidak bertambah. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.